Kita akan uji apa yang disampaikan oleh Rijal Fadilah, karena bagi saya ini sangat berbahaya sekali. Dia membuat framing yang sangat jahat, bahkan fitnah ini namanya. Udah kita katakan fitnah, sesuatu yang belum bisa dipastikan lalu dia memastikan, apalagi memakai ayat Al-Quran seolah memang itu adalah sebuah kepastian dan hukum ayatnya sudah ada. Ini keterlaluan lah, keterlaluan. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Saya harus berpikir, kita harus berpikir objektif lah, gitu kan. Mana kualifikasi yang paling gitu Pak, yang paling berbahaya. Dan ternyata dari pasangan yang ada ini, gitu kan, yang paling berbahaya gitu ya adalah Deddy Mulyadi. Itu makanya sampai ya beranilah kita bertanggung jawab atas kualifikasi penetapan dalam kategori hukum. Gitu kan, kategori hukum tadi haram. Ini istihad, kalau boleh sebut istihad, kalau ayatnya nggak ada. Walaupun bisa ditarik dari ayat. Dengan gitu kan, ininya Pak, indikasi perilakunya. Indikasi perilaku misalnya gitu kan, bahwa Allah itu telah menetapkan tentang keesaannya. Gitu kan, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim zuriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tuh kan, jadi orang itu di alam rahim sudah bersaksi bahwa hanya Allah yang disembah, gitu kan. Bala syahidna, saya bersaksi, gitu kan, bahwa pertanyaan Allah itu alastu birabbikum, apakah aku Robmu? Bala syahidna. Supaya apa ada ayat itu? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat lupa ya, itu nggak ada ya. Diingatkan tuh di Al-Qur'an. Altakulu inama asyraka abauna min qablu wa kunna zuriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Jadi artinya Pak, gitu, supaya nanti jangan sampai gitu kan, dia berkata yang musyrik itu pemimpin saya. Kenapa Allah siksa saya? Gitu kan, sebagai zuriyahnya, keturunannya, generasi berikutnya, gitu kan. Kenapa kok saya yang musyrik dia? Nah nanti di hari kiamat begitu. Supaya tidak begitu diingatkan, kamu itu dari awal sudah diajarkan tauhid, gitu kan. Jangan mempersekutukan Allah dengan yang lain, gitu kan. Sebab nanti kamu menyesal dan kamu baru protes, sudah tidak ada gunanya lagi itu, gitu kan. Itu kecelakaan abadi, gitu kan, di neraka jahanam, gitu kan, karena perilaku musyrik itu. Jadi kita sebenarnya menjaga jangan sampai umat Islam ini terjebak oleh perilaku musyrik tadi Pak, gitu. Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan tauhid, gitu. Dan bahaya ketika dia sudah menjadi pemimpin, dia akan diikuti Pak ya, itu diikuti. Makanya Robbana atihim difain minal azab itu, gitu kan, doa nanti di hari kiamat itu, ya Allah siksa dia, kata si pengikut, difain minal azab, azabnya 2 kali lipat, gitu, karena si pengikut juga disiksa, gitu. Jadi saya kan begini karena kita ikut itu, ya Allah siksa itu 2 kali lipat. Tapi nanti Pak, di dunia enggak, karena Allah biarkan diuji, gitu. Ini ada ulama, ini ada ustadz, ini ada yang memberi pengertian, baca, pakai otak, gitu kan, masukkan ke dalam hati. Jangan ego, jangan sombong dengan kebodohan atau ilmu yang pas-pasan, gitu kan. Termasuk tadi kalau menurut saya itu kan mensterilkan agama dari politik. Ngerti nggak bahwa agama Islam tapi ini, kalau agama lain boleh, gitu kan, itu punya pandangan atau ajaran sendiri. Tapi agama Islam, politik bagian dari agama. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Mau misahkan dari mana? Bentar, kalimat pertama yang paling berbahaya ya dari keempat itu adalah Kang Deddy Mulyadi.
kita juri objektif lah, gitu kan. Mana kualifikasi yang paling gitu Pak, yang paling berbahaya. Dan ternyata dari pasangan yang ada ini, gitu kan, yang paling berbahaya gitu ya adalah Deddy Mulyadi. Gitu, makanya kita cukup harus prihatin dengan orang-orang yang kayak gini, yang merasa dirinya adalah Tuhan. Satu kali lagi saya katakan, yang merasa dirinya adalah Tuhan. Ini penting ya, karena ini penyakit, saya kira penyakit kebanyakan orang Islam, bukan kebanyakan sih, sedikit orang Islam yang punya penyakit bahwa merasa dirinya adalah Tuhan, yang mampu mengutuk seseorang pakai ayat Al-Quran, padahal ayat Al-Qurannya itu dia tafsirkan sendiri, dia pakai ayat itu untuk mengutuk orang lain. Jadi ayat itu bukan untuk Kang Deddy, tetapi tafsir dia tentang ayat itu untuk Kang Deddy. Paham kan? Bukan ayatnya, tetapi tafsir dia tentang ayat itu untuk Kang Deddy, seolah mengatakan bahwa Kang Deddy adalah pemimpin musyrik. Selalu kan itu ya dalilnya. Aneh, saya heran, tidak ada yang menafikan dari politik itu tentang nilai-nilai Islam. Siapa yang menafikan? Kang Deddy Mulyadi di setiap langkah gerak politiknya selalu disandarkan pada nilai-nilai Islam. Itu yang saya tahu dan sudah dipraktekkan. Bukan hanya omong kosong, bukan memisahkan agama dari politik, tetapi yang sopan. Agama itu memandu orang di dalam berpolitik, bukan menjadi pijakan orang untuk menang di dalam kontestasi politik. Ya, ini penting. Misal orang berpolitik itu harus dipandu oleh nilai-nilai agama, membahagiakan orang lain, memberi kepada orang lain. Itu kan nilai-nilai agama, bener gak? Iya dong. Jujur, itu kan nilai-nilai agama, senantiasa mesti dianut oleh seorang pemimpin politik yang baik ya. Nilainya saudara, bukan memisahkan. Tidak memisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Kalau memang Anda beragama Islam, seorang pemimpin, halo, jangan korupsi. Karena nilai-nilai agama Islam tidak membolehkan orang berkorupsi. Hei, pemimpin politik yang beragama Islam, jangan Anda berbohong. Anda harus jujur, karena itu adalah nilai-nilai agama yang mesti dipakai oleh orang yang berpolitik. Era mengklaim atas nama Islam tetapi tidak memakai nilai-nilai Islam, ya, mengklaim atas nama orang Islam, ya, yang mestinya mengindahkan ajaran-ajaran Islam, korupsi pakai sandi juz Al-Quran, korupsi pakai bahasa-bahasa Arab liko. Itu kan malu. Ngeklaimnya orang paling beragama, tetapi nilai-nilai yang dilakukannya itu tidak disandarkan pada nilai-nilai orang beragama Islam. Jadi ini harus dipahami agar jangan menganggap bahwa kita ini berusaha untuk memisahkan antara agama dengan politik. Bukan, tidak. Tidak memisahkan antara agama dengan politik. Cuma penerapannya di wilayah sana, di wilayah nilai-nilai keislaman. Kang Deddy Mulyadi, dia menerapkan, bahkan disistemkan menjadi sistem pendidikan di Purwakarta. Anak-anak sekolah ngaji kitab kuning. Apakah itu bukan bentuk-bentuk menjaga, merawat nilai-nilai keislaman agar tetap terjaga?
Anak-anak di sekolah belajar Al-Quran, belajar baca tulis Al-Quran. Bukankah ini adalah nilai-nilai keislaman yang beliau lakukan? Mengubah kawasan prostitusi menjadi taman wisata yang indah, dibangun masjid yang sangat megah. Itu kan nilai-nilai agama yang keluar dari diri Kang Deddy Mulyadi. Adapun urusan membuat patung apa segala macam, beberapa kali, berulang-ulang saya katakan, bisa dicek ke masyarakat Purwakarta yang pernah dipimpin oleh beliau. Apa tujuannya membuat patung-patung itu? Ekspresi apa? Apakah untuk disembah? Kan bukan. Dan itu fakta, bukan omong kosong. Fakta itu ekspresi kebudayaan, itu ekspresi kesenian. Lalu dengan tega Anda anggap ini sebagai bentuk kemusyrikan, penduaan, penyetaraan dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita cek ceramah-ceramah Kang Deddy Mulyadi, pidato-pidato Kang Deddy Mulyadi, begila dalam sekali itu. Ente katakan seolah-olah Kang Deddy menafikan ketauhidan, duakan Tuhan. Bagi saya ini orang tuh tauhidnya kuat sekali, dalam sekali, manunggal. Itu bahasa-bahasa Kang Deddy itu selalu kayak gitu tuh. Sing arti atuh karena tauhid. Agama teh nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina dan nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti Holik anu ngawasa sadaya alam jagat gede jagat leutik saur Kang Godi. Alam karasa jeung alam teu karampa, alam ayeuna jeung alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh. Alam bihari, alam kiwari jeung alam poisuk teh kan kahiji disebutna kalanggengan. Jelas ya. Itu Deddy Mulyadi dalam, Pak. Urusan ketauhidan itu jangan diragukan. Gak mungkin beliau menyembah kereta kencana, menyembah patung, itu tamu, itu ekspresi seni. Jadi wilayah Tuhan ya jangan sampai Anda klaim seolah itu adalah wilayah Anda. Oh, ini ijtihad kita. Oke, ente ijtihad, saya berijtihad, boleh dong. Saya juga sama orang Islam. Ya, saya juga orang Islam, sama. Ijtihad saya, apa yang disampaikan oleh Anda itu buruk sekali. Apalagi disampaikan di hari-hari momentum-momentum politik. Sandarannya jelas pasti politik. Pasti 1000% politik. Bukan ideal. Ini secara kacamata ideal. Enggak ideal. Anda menghiraukan perilaku nilai-nilai Islam yang selalu Kang Deddy Mulyadi lakukan, hanya menyoroti satu kelakuan yang dianggap kemusyrikan. Dianggap, bukan pasti kemusyrikan. Kalau kita mau berpikir secara sehat, ya, menghilangkan sugesti-sugesti buruk, imajinasi buruk, atau apalagi nuansa-nuansa politik, coba hilangkan. Lalu kita lacak setiap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, itu selalu serat akan nilai. Termasuk urusan nyenget menyan, tabur bunga. Wah, itu ada nilai yang kemudian terkandung di dalamnya. Mari kita berdebat urusan itu, mari kita diskusi persoalan itu, dan itu bukan berarti menduakan Tuhan, mempercayai ada kekuatan yang seimbang dengan kekuatan Tuhan. Itu kan yang disebut musyrik, itu menduakan Allah, itu ada kekuatan yang seimbang dengan kekuatan Tuhan. Itu ini kadang-kadang kita juga keliru urusan kemusyrikan ini. Ya, musyrik itu bila kita menganggap ada kekuatan yang seimbang dengan kekuatan Tuhan. Kalau urusan misal ada tabur bunga Kang Deddy, ada kemudian menyalakan menyan ketika di panggung, lalu tujuannya untuk supaya masyarakat ini fokus, tersugesti bahwa ini adalah acara sakral, lalu kemudian menjadilah masyarakat itu fokus. Dan dulu itu para ulama, para aulia itu sudah mempraktekkan itu dan memang berhasil mendidik masyarakatnya, memahamkan sesuatu yang dalam bersifat tauhid dengan bahasa-bahasa sederhana, ya,
tetapi mampu dicerna oleh masyarakat karena masyarakatnya fokus, karena disugesti bahwa tempat ini ABCD segala macam, tak apa-apa. Tujuannya positif dan tidak kemudian mensejajarkan kekuatan kesakralan itu dengan kekuatan Tuhan. Paham nggak? Paham nggak? Musyrik itu adalah mensejajarkan ada kekuatan yang meyakini ada kekuatan yang sama dengan kekuatan Tuhan, itu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali lagi kita bisa diskusi urusan itu dengan cukup panjang, ya. Tapi bagi saya selalu setiap apa yang dilakukan oleh Kang Adit itu serat akan nilai dan makna dan ada tujuan positifnya. Dan akhir kata, udahlah, mau bagaimanapun kita ngomong secara ideal, ya, mau bagaimanapun kita ngomong secara ideal, aktor-aktor yang ngomong ini kan aktor-aktor politik. Rizal Fadillah, Saiful Jamil itu aktor-aktor politik, udah selalu terlibat di dalam kancah perpolitikan dan selalu berstatement di dalam momentum-momentum politik. Maka kita bisa pastikan 1000% apa yang disampaikannya itu sandarannya bukan ideal untuk agama, untuk umat, untuk Islam, ya, tetapi untuk kepentingan politik dia dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.